Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm ya. Om David sekarang masih di farm ya, masih santai-santai. Karena kan ya ini adalah weekend ya, Sabtu Minggu. Om David nggak kemana-mana, di rumah aja ya, di rumah aja. Dan di sini Om David cuma bersama keluarga aja ya. Kerjaannya cuma main-main sama ngerawat sulkata-sulkatanya Om David. Nah, ini Om David banyak dapat pertanyaan dari teman-teman ya mengenai harga sulkata yang mahal. Sebagian besar mungkin udah tahu kenapa harga sulkata mahal ya belakangan ini. Tapi lebih banyak lagi teman-teman yang nggak ngerti kenapa sulkata itu harganya sekarang melambung tinggi ya. Mau tahu menurut pendapat Om David kenapa? Ya udah, ikutin aja videonya. Langsung aja ya kita bahas ya. Oke, jadi menurut Om David, alasan pertama kenapa harga sulkata sekarang ini mahal adalah karena masalah kelangkaan ya. Karena jumlah sulkata di pasaran itu sedikit, sangat sedikit jika dibandingkan katakanlah 1 tahun yang lalu, dimana waktu itu terjadi impor yang besar-besaran ya. Jadi membanjiri pasar, membanjiri market. Kalian bisa temukan banyak sekali penjual sulkata tahun lalu ya. Kita juga tahu para importir sulkata itu menjual juga secara direct kepada end customer atau penghobi-penghobi atau customer-customer yang secara langsung membeli untuk memelihara sulkata tersebut. Jadi bukan kepada para reseller yang membeli untuk dijual kembali gitu ya. Importir pada tahun lalu langsung menjual kepada para penghobi sehingga harga-harganya otomatis karena direct jadi tidak ke tangan kedua, ketiga sehingga terjadi kenaikan. Paham nggak maksudnya Om David? Kalau dijual langsung kepada penghobi artinya kan itu langsung pakai harga yang murah ya. Karena kalau ke reseller dijual nanti harganya naik, di up lagi karena si reseller itu membutuhkan keuntungan atau profit. Nah, tahun lalu para importer itu mengimpor sulkata secara besar-besaran ya, ribuan, dan bukan 1-2 importer, banyak. Om David juga nggak paham kenapa para importir itu berlomba-lomba memasukkan sulkata secara besar-besaran sehingga membuat harga sulkata tahun lalu itu turun drastis ya. Tahun lalu itu di 2019 harga sulkata itu berkisar di 800-850 ribu per ekor untuk ukuran baby, untuk ukuran 5 cm ya. Nah, kemudian para importir ini juga ingin cepat-cepat menjual sulkatanya karena untuk menghindari resiko. Karena sebagaimana makhluk hidup lainnya ya sulkata itu juga rawan ya, rawan sakit, rawan mati dan lain-lain. Daripada nanti ditanggung resikonya lama-lama kemudian juga tidak terjual karena terlalu banyak sulkata di market ya, terlalu banyak pesaing yang berlomba-lomba ingin menghabiskan stoknya ya, akhirnya harganya hancur-hancuran gitu. Nah, kenapa sekarang mahal? Karena faktor kelangkaan itu. Karena para importir ini yang biasa membanjiri market atau pasar sulkata ini dengan anakan-anakan sulkata size 5 cm, 6 cm itu saat ini mengalami kesulitan untuk mengimpor sulkata dari luar negeri ya. Baik itu dari negara-negara asalnya di Afrika sana, benua Afrika, maupun negara-negara seperti Thailand, kemudian juga Hong Kong, dan negara-negara tetangga lainnya yang biasanya juga punya banyak breeder dan juga pengimpor juga, atau menjadi negara dropshipper ya, yang maksudnya sebelum ke Indo lewat sana dulu baru masuk ke Indo gitu. Nah, karena susahnya impor saat ini, impornya lagi dibatasi ya, otomatis sulkata itu juga jarang kalian bisa temukan di seller-seller atau penjual-penjual yang biasanya menjual
sulcata. Stoknya berkurang drastis. Nah, kalau impor ini terlalu lama tidak bisa dilakukan, artinya regulasinya juga terus-menerus karena satu dan lain hal ya, salah satunya faktor corona atau COVID-19 yang menyebabkan impor ini diperketat. Kalau terus-terusan tidak bisa mengimpor, ya otomatis pemenuhan kebutuhan akan sulcata dari para penghobi di Indonesia tidak bisa terpenuhi. Nah, otomatis wajar ya, seperti hukum ekonomi yang memang sama-sama kita tahu, teorinya itu kalau permintaan itu tinggi, permintaan di sini adalah para penghobi yang menginginkan sulcata-sulcata anakan, permintaannya tinggi, tapi supply-nya atau penawarannya rendah karena stoknya nggak ada ya, semakin sedikit, ya otomatis menyebabkan harga-harga naik. Ya jelas lah, ngapain para seller itu menjual murah, nanti habis dia jual dia juga susah nyari lagi barangnya ya. Lebih baik dia menahannya, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga lebih menguntungkan, karena si seller-seller ini juga susah dapat barangnya, susah dapat stok anakannya. Bahkan kemungkinan besar pada saat dia membeli anakan sulcata itu juga modalnya sudah tinggi, beda seperti tahun lalu katakanlah, pada saat dia beli harganya relatif murah ya, sehingga dia jual dengan harga 800-850 pun udah mendapatkan keuntungan. Nah, ini penjelasan akan kelangkaan aja Om David udah lama ya. Belum faktor-faktor lainnya. Kita lanjut lagi ya. Oke, tadi Om David membahas masalah kelangkaan ya. Kemudian yang berikutnya, ini menurut Om David ya, faktor kedua adalah tadi masalah kelangkaan. Faktor kedua adalah masalah tingginya permintaan. Tingginya permintaan ini juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Terjadi lonjakan permintaan yang signifikan. Itu Om David alami karena Om David juga adalah seorang seller, seorang breeder, peternak sulcata yang juga sekaligus sebagai seorang penjual. Permintaan itu meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena kalau menurut Om David, banyaknya masyarakat ya, atau teman-teman kita yang tiba-tiba menyukai sulcata ya. Jadi latah ingin memelihara sulcata. Kenapa latah? Ya karena sekarang itu teman-teman kebanyakan di rumah, karena memang policy-nya, kebijakannya pemerintah, kita dianjurkan untuk di rumah saja karena adanya pandemik dari corona atau COVID-19 ini. Ya otomatis teman-teman kebanyakan di rumah juga bingung ya, mau ngapain. Salah satunya yang bisa untuk membuat kita supaya tidak bosan adalah menyibukkan diri, melakukan sesuatu. Salah satunya ya dengan memelihara binatang atau menyalurkan hobi. Ya salah satunya hobi terhadap binatang. Dalam hal ini sulcata tiba-tiba menjadi salah satu primadona, walaupun di kura-kura darat dari dulu ya, di dunia hobi kura-kura darat, sulcata memang salah satu primadona. Kenapa? Ya karena harganya yang relatif masih terjangkau dibandingkan kura-kura darat impor jenis lainnya yang memang lebih langka dan biasanya lebih mahal. Sulcata itu selain harganya lebih terjangkau juga terkenal lebih bandel, lebih kuat. Ya, jadi orang sebagai pemula atau newbie itu lebih berani untuk memelihara kura-kura darat yang lebih kuat seperti sulcata dan harganya relatif lebih terjangkau gitu ya. Om David nggak bilang murah, tapi terjangkau lah dibandingin kura-kura impor lainnya gitu ya, seperti Radiata, kemudian Aldabra, kemudian Indian Star. Sulcata tuh masih relatif lebih murah daripada mereka. Nah,
tiba-tiba banyak penghobi baru, sehingga permintaan pun naik karena para penghobi baru ini ingin memiliki sulcata, ingin memelihara sulcata. Nah, permintaan yang tinggi ini selain didasari oleh adanya WFH ya, work from home, jadi banyak orang yang bosen di rumah dan untuk killing time ya pengen pelihara binatang, salah satunya yang nggak rewel, mudah dipelihara dan bernilai investasi yang tinggi ya, itu adalah sulcata. Nah, banyaknya teman-teman seperti Om David juga yang sekaligus YouTuber, juga para seller dan para penghobi lain yang juga beranjak ke dunia digital ya, menjadi YouTuber juga atau menjadi seller dengan bermodalkan platform digital ya, seperti ke Instagram, ke YouTube, ke Facebook dan lain-lain. Itu menularkan virus positif ya, virus positif, sehingga banyak orang yang saat ini menyukai sulcata. Dari dulu sulcata memang udah cukup banyak penghobisnya, tapi di 2020 ini lebih banyak lagi ya. Banyak orang-orang baru yang baru ngeh ternyata ada kura-kura darat lucu, warnanya kuning ngejreng ya, cantik, imut, apa ya, adorable lah ya. Selain itu juga bisa besar ya, unik, bisa menjadi yang terbesar ketiga secara ukuran terbesar ketiga di dunia. Dan semakin besar ternyata semakin mahal, sehingga kalaupun dibeli ke depannya bisa tetap untung. Kalau nanti udah besar bisa dijual tetap untung ya. Nah, itu meningkatkan animo dari masyarakat, meningkatkan juga permintaan akan kebutuhan untuk memelihara binatang yang unik. Salah satunya ya kura-kura darat sulcata ini. Nah, permintaan tinggi. Tadi yang pertama faktor kelangkaan. Yang kedua faktor permintaan yang tinggi. Nah, faktor permintaan yang tinggi ini menyebabkan sulcata itu berapapun banyaknya saat ini di market atau di pasar itu terserap habis. Ya otomatis jadi susah barangnya. Jadi susah untuk mendapatkan sulcata di market. Ya, lagi-lagi hal itu menimbulkan atau menyebabkan kenaikan harga otomatis ya. Iya dong. Kalau misalnya banyak yang minta ya, banyak yang mau, si seller ya tentunya lebih memilih yang berani membayar lebih tinggi, sehingga si seller ini juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, itu udah dua ya, kelangkaan dan juga permintaan yang tinggi. Oke, tadi sudah dua ya, karena masalah kelangkaan, kedua karena masalah permintaan yang tinggi. Sekarang yang ketiga sekaligus menjadi yang terakhir menurut Om David. Kenapa harga sulcata itu bisa mahal sekarang ini ya? Yang ketiga itu adalah kesempatan atau opportunity atau aji mumpung dari para seller atau para penjual. Dalam hal ini ya termasuk Om David juga ya sebagai seller dan penjual. Kesempatan atau aji mumpung atau opportunity ini untuk menaikkan harga itu adalah satu hal yang lumrah ya terjadi. Kenapa? Nah, ini kesempatan atau ini adalah peluang untuk kita menjual sulcata dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Kenapa begitu? Ya tentunya larinya kepada keuntungan yang lebih besar, profit yang lebih tinggi. Ya, kita harus akui apa adanya. Om David juga harus berkata sejujurnya. Kalau saat ini Om David memiliki stok anakan sulcata ya, sayangnya udah habis. Sayangnya Om David
belum menetas lagi di farm ya. Kemarin ada sekitar 100 ekor Om David jual pada saat permintaan lagi tinggi-tingginya ya. Om David belum sempat naikin harga. Om David masih jual pakai harga normal ya, dan otomatis cepet habis. Om David juga bingung, kok cepet banget ya. Nggak biasanya Om David stoknya itu habis segitu cepat ya. Dari barang yang bisa dikatakan slow moving ya, slow moving atau nggak terlalu cepat terjualnya ya, tiba-tiba sulcata menjadi barang yang fast moving karena tingginya permintaan. Nah, kalau seandainya saat ini Om David memiliki anakan sulcata yang banyak ya, misalnya baru pada menetas nih, Om David punya anakan sulcata, Om David kecenderungan pasti akan menjual sulcata dengan harga yang cukup tinggi ya, maksudnya di harga yang sekarang gitu loh. Harga sekarang kamu bisa dapat anakan sulcata itu di 1.500.000 aja udah bagus ya. Rata-rata teman Om David itu pada jual di 2 juta dan 2 juta lebih ya. Jadi ini faktor peluang atau aji mumpung yang dipakai oleh seller gitu ya, oleh para penjual. Ya ini sesuatu yang normal sih. Siapa sih yang nggak mau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari biasanya? Mumpung bisa kita jual lebih mahal dan mendapatkan keuntungan lebih besar, kenapa enggak? Itu kan bukan sesuatu yang dosa ya, itu sesuatu yang wajar-wajar aja gitu. Karena kan nanti kalau kemahalan juga pembelinya nggak jadi beli, kalau kemurahan ya pembelinya banyak yang berminat gitu ya. Nanti akan ketemu titik keseimbangannya, harga di pasar jadi berapa duit itu ya. Om David rasa 3 hal itu mewakili opini atau pendapatnya Om David kenapa harga sulcata 2020 ini naiknya sangat signifikan ya. Kalau dibandingin tahun lalu bisa dapat di 800-850 ribu, tahun ini saat sekarang ini bulan Mei 2020 untuk mendapatkan sulcata seharga 1.500.000 aja sulit ya, karena barangnya juga nggak ada dan para penjual juga rata-rata menjualnya dengan harga yang cukup tinggi ya, bisa di kisaran 2 juta bahkan 2 juta lebih. Itu informasi yang Om David dapetin dari teman-teman seller yang lain juga ya. Oke, Om David rasa tanpa mengurangi faktor-faktor lainnya juga atau variabel-variabel lainnya, 3 hal itu sudah mewakili pendapat dari Om David pribadi ya. Jadi apa itu tadi? Pertama, karena kelangkaannya, sulcata juga stoknya semakin sedikit ya di market. Kedua, tingginya permintaan ya, jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena banyaknya para penghobi baru juga yang pengen memelihara sulcata. Ketiga ya, karena kesempatan atau peluang atau aji mumpung dari para seller yang punya stok ya, untuk menjual sulcata di harga yang lebih tinggi dari biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada banyak faktor lainnya, ada banyak variabel lainnya, tapi mewakili pendapatnya Om David cukup 3 itu aja. Nah, untuk menutup video kali ini, Om David pengen menjawab juga satu pertanyaan teman ya, yang nanya, jadi kapan Om sulcata itu harganya bisa turun lagi? Nah, itu jawabannya gampang ya. Ya pada saat sulcata udah nggak langka lagi ya, artinya banyak di market, banyaknya bisa dari importer udah rutin kembali mengimpor sulcata dari luar negeri, kemudian para peternak juga panen besar-besaran sehingga bisa membanjiri market dengan sulcata-sulcata anakan, baik itu hasil ternak atau CB Indo biasanya istilahnya itu, atau dari impor ya. Yang kedua ya, kalau misalnya nanti dampak dari pandemik ini udah berakhir ya, sehingga kita sudah nggak lagi WFH, sudah nggak lagi di rumah aja dalam tanda kutip, udah boleh berkegiatan di luar kembali, sehingga otomatis akan mempengaruhi permintaan terhadap sulcata juga.
mungkin nggak setinggi saat ini permintaannya menurun. Nah, otomatis harga sulcata juga akan kembali stabil ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu efek dominonya ya, dari sudah tidak langka lagi, kemudian juga permintaannya juga sudah menurun dibandingkan saat ini. Ya, efek dominonya para seller juga sudah tidak bisa lagi aji mumpung atau mengambil peluang untuk menjual sulcata dengan harga yang lebih mahal dari biasanya gitu. Ini bicara untuk sulcata yang normal-normal aja ya, bukan yang albino, ivory, atau rare dalam artian langka, entah itu skutnya atau gennya dan lain-lain. Oke, Om David videonya udah panjang banget ya, padahal intinya cuma membahas 3 itu doang. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen. Oke, thank you udah ngikutin channelnya Om David Sulcata Farm. Jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye-bye.